Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para ulama, yang kami hormati para hadirin, para asatidz, orang tua kami yang kami hormati, yang kami taati, dan juga jamaah MT Kurma ya, MT Kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan nikmat kesehatan, sehat walafiat, dan juga nikmat sempat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang penuh berkah ini. Semoga dengan kehadiran kita dan melangkahkan kaki kita ke masjid ini, setiap langkahnya Allah jadikan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hapus dosa-dosa kita semuanya. Yang memiliki masalah, semoga dengan setiap langkahnya juga Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Yang punya hutang, semoga dilunasi hutangnya. Ya, yang ada masalah di rumahnya, semoga Allah berikan jalan terbaik dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya sampaikan jazakallahu khair kepada MC yang telah memberikan waktunya. Baik, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mendapat PR atau amanah untuk sharing tentang waspada terhadap ucapan kufur. Namun sebelum saya bahas tentang ucapan kufur, tadi saya mendengar tentang surah Al-Baqarah ayat 83 itu sangat inspirasi buat kita bahwa setelah menyembah Allah maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua itu sudah meninggal, ya, kita sebagai orang tua juga kita memiliki orang tua. Mungkin dulu kita sebagai anak dari orang tua sebelum nikah, kita terasa ya sebagai anak kepada orang tua. Kemudian kita menikah, akhirnya kita menjadi orang tua juga kita, ya, menjadi orang tua. Walaupun kita sudah berkeluarga, tapi tetap jangan sampai kita lupa dengan kebaikan kepada orang tua kita. Kalau boleh bertanya, yang paling ringan berbuat baik kepada orang tua apa, Bu? Halo, ada hadiah buku loh. Yang paling ringan berbuat baik kepada kedua orang tua apa? Menjaga perasaan, terus mendoakan. Nah, kalau mendoakan saya mau bertanya lagi, apa Bu yang didoakan kepada orang tua? Boleh contoh doanya? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh saya tanya lagi, berapa kali doanya diucapkan sehari semalam? Ada yang sebanyak-banyaknya sampai tidak terhitung, sampai lupa tidak menghitungnya. Walaupun 7 kali sudah terhitung banyak. Ada yang 5 kali. Nah, saya mau tanya nih, misalkan kita nanti sudah meninggal dunia, atau jangankan sudah meninggal dunia, kita masih hidup aja ya. Kemudian kita tahu bahwa anak kita itu mendoakan kita sehari hanya 5 kali. Kira-kira panjenengan puas apa tidak? Halo, jujur aja ya, puas atau tidak? Tidak puas. Lalu bagaimana kita dengan kedua orang tua kita? Hanya 5 kali sehari.
Belum tentu lagi saat itu mungkin kita dalam kondisi di mana doa itu belum tentu diterima oleh Allah. Mungkin dalam keadaan kita sedang marah sama suami, kan syarat-syaratnya doa terkabul itu kan banyak. Nah ini hanya 5 kali, belum lagi mungkin saat 5 kali itu ada lagi kondisinya yang tidak memungkinkan dikabulkan. Nah kira-kira cukup apa tidak kalau 5? Halo? Tidak ya? Maka mari setidaknya sehari itu bisa sampai 100 ataupun 200 ya. Halo? Berat apa tidak? Halo? Sedikit apa banyak? 100 200? Sedikit ya. Coba jenengan duduk yang manis ya. Kemudian baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 100 dihitung kira-kira dapat berapa menit? Ustaz kepanjangan, dipotong aja Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Masih kepanjangan Pak Ustaz? Ya potong lagi Rabbi firli wali walidayya. Itu juga sudah cukup. Ya Allah ampunilah dosaku, juga ampuni dosa kedua orang tuaku. Coba dihitung itu. Apalagi kalau cuma Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya itu kayaknya 5 menit itu udah sampai 100. Ya, apalagi kalau sambil nyapu, ya nggak terasa itu. Ya. Nah, kalau 100 aja sehari, mungkin diantara yang 100 itu ada yang dikabulkan doa kita. Tapi kalau 5, nah, sedikit sekali, betul tidak? Halo? Ya. Maka mari mulai hari ini yang belum 100, 200 itu ditingkatkan. Karena kelak itu akan berbalik kepada diri kita. Saya yakin kalau kita sering mendoakan orang tua kita, saya yakin kelak anak-anak kita juga akan mendoakan kita. Karena sesungguhnya di alam kubur itu mereka juga ada yang mendapatkan nikmat dari Allah, ada juga yang mendapatkan siksa di alam kubur. Maka ketika mereka yang mendapatkan nikmat itu ternyata salah satunya adalah karena anaknya yang masih hidup itu selalu mendoakan. Jadi setiap ucapan kita Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu kita sedang memberi nikmat kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dalam kubur. Halo? Ini serius ya? Nah, coba sambil dikir pagi itu diselipkan ya. Kan ada yang dikir pagi petang itu ya. Nah sudah selesai dikir bacaan-bacaan dikir pagi itu kita tambah Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Atau lebih lengkap lagi Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kita mendoakan orang tua, juga mendoakan orang-orang mukmin. Karena kita mendoakan diri sendiri itu tidak sanggup, ya, karena belum tentu itu terkabul. Tapi kalau mendoakan orang lain itu didukung oleh para malaikat. Ada kan hadisnya itu, barang siapa seorang muslim berdoa, ya, mendoakan muslim yang lainnya, sedangkan yang didoakan itu tidak tahu dia mendoakannya, maka di atasnya itu ada malaikat yang mengaminkan, dan kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan. Sehingga yang diperbanyak itu mendoakan orang lain, ya, karena dengan mendoakan orang lain itu pasti kembali kepada diri kita. Tapi kalau hanya mendoakan, ya Allah beri saya jalan keluar, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya punya masalah, tolong berikan jalan saya keluar. Tapi perbanyak doa orang lain. Misalkan jenengan keluar rumah pagi-pagi, kemudian lewat rumah yang belum jadi, masih bataan, masih ada tukangnya, doakan, alhamdulillah ya Allah semoga rumah ini diberikan kemudahan rezekinya, yang punya rumahnya sehat, mudah hartanya sehingga bisa selesai membangun rumah. Itu mendoakan apa tidak? Mendoakan. Belum lagi nanti lihat keluar rumah lagi ada yang bakul sayur, doakan lagi, alhamdulillah ya Allah lariskan dagangannya, berkahi dagangannya. Jadi semakin banyak kita mendoakan orang lain itu akan kembali kepada diri. Nah selama ini kita kan seringnya mendoakan itu ya diri kita, keluarga kita. Justru harusnya diperbanyak mendoakan orang lain. Siap apa tidak? Siap ya.
Insya Allah. Maka tadi ucapan-ucapan kufur itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kita sering bersyukur. Kan lawannya kufur itu kan la in syakartum, mesti berhubungan dengan kafartum. Ya. Kalau kamu bersyukur, kalau kamu kufur, nah, salah satu obatnya adalah dengan berbanyak syukur. Maka kita akan terhindar dari kufur. Ya. Karena yang banyak orang berkufur itu salah satunya karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan Rasulullah sendiri kan sujudnya lama. Ketika ditanya sama Aisyah itu kan kenapa? Padahal sudah dijamin surga. Itu tidak. Tapi Rasulullah masih sholatnya lama, sujudnya lama, masih malam juga lama. Itu karena hanya ingin menjadi orang yang bersyukur. Jadi latihan yang pertama untuk terhindar dari kekufuran itu adalah berbanyak syukur. Maka mari mulai saat ini, salah satunya tadi dari surah Al-Baqarah itu, dengan salah satunya bersyukur kepada Allah itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian bertutur kata yang baik tadi yang kepada anak tuh. Anaknya nih kemarin sudah ujian nih ya. Anaknya dapat nilai 2. Ucapannya apa, Bu? Nah, kamu nilainya berapa? 2, Mama. Kamu sih gak belajar, ya. Coba belajar. Mama main HP terus. Ya. Harusnya kalau anaknya 2 berapa, Nak? Nilainya 2, Mama. Alhamdulillah. Alhamdulillah 2 kali karena nilainya 2. Alhamdulillah, Nak, kamu nilainya 2. Nah, belajar ya besok. Belajar lagi agar kamu mendapat nilai yang lebih baik. Nanti ditemani Mama, ya. Kemudian besoknya setelah ujian ditanya lagi, berapa nilainya, Nak? 1, Mama. Marah apa tidak? Alhamdulillah. Lah Mama kok alhamdulillah masih ada bijinya, ya, masih ada angka 1-nya. Jadi itu kita agar terhindar dari kekufuran nikmat. Karena kalau yang sudah terjadi itu bisa kembali apa tidak, Bu? Halo? Yang sudah terjadi apa bisa kembali? Tidak. Jenengan masak nasi kebanyakan air, jadi nasi apa jadi bubur? Padahal pengennya nasi. Dengan mangkel yang dipukul magicomnya. Nah, magicom itu nggak punya salah, ya. Harusnya tetap bersyukur agar kita tidak kufur nikmat. Ya, bersyukur. Alhamdulillah jadi nasi bubur. Beli biar enak apa? Ya beli ayam 1 kilo tuh, taburi ayam. Enak toh? Enak apa tidak? Daripada bubur magicom, ya. Enak yang mana? Enak beli ayam. Jadi agar terhindar dari kufur itu perbanyak syukur. Banyak di rumah, Bu. Anak mecahin gelas, bilang apa, Bu? Alhamdulillah. Kalau kacanya gelasnya keras, kering. Alhamdulillah, Nak, kamu mecahin gelas. Ya. Bersyukur pokoknya, ya. Baru setelah itu ayo dibersihkan. Bahkan ketika ada anak kecil nih, kan pernah tuh di zaman Rasulullah. Ada anak kecil main di dalam masjid. Kemudian anak itu kencing. Bayangkan kencing di dalam masjid. Ya, kalau jenengan lihat anak kecil kencing di dalam masjid bagaimana, Bu? Paling ngambil sapu ya, diusir. Nah, kemudian ada sahabat yang memarahinya. Kata Rasulullah bagaimana? Biarkan dulu dia sampai habis kencingnya. Ya. Jadi sama Rasulullah dibiarkan, biarkan aja dulu. Ya, baru setelah itu dibersihkan. Nggak usah fokus ke anaknya, bersihkan masjidnya. Itu caranya. Nah, kalau kita coba, jangankan kencing, anak-anak berlari-lari aja dimarahin. Ya, itu sudah termasuk dari tingkatnya. Maka perbanyak bersyukur. Jadi ada anak di rumah yang sering menjengkelkan itu justru Allah ingin kita memperbanyak syukur. Ada anak nilainya 2, alhamdulillah. Anak besoknya mecahin kaca jendela, alhamdulillah. Kemudian anak apalagi, Bu? Biasanya yang jengkel-jengkel itu apa aja, Bu? Halo? Suami direbut orang. Alhamdulillah, tidak? Halo? Nah, ini yang berat-berat nih ya. Ini contoh yang berat-berat ini. Tadi kan yang ringan-ringan nilai 2, alhamdulillah. Mecahin gelas, alhamdulillah. Kemudian mecahin jendela tetangga, alhamdulillah. Nah, yang berat-berat mulai nih. Suami direbut orang. Alhamdulillah apa tidak? Mulai nggak tega ya. Kan tidak terjadi ini ya. Dan nanti kalau saya alhamdulillah bagaimana? Justru doa. Kan afdhal doa asyukur.
keutamaan dari doa itu adalah bersyukur. Bukan berarti jenengan sekarang alhamdulillah nanti kemudian kejadian, tidak, justru kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini suami baik-baik saja dan utuh. Ya. Alhamdulillah, itu mulai berat. Tetangga meninggal dunia. Halo. Alhamdulillah. Ya. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan banter-banter, ada tetangga meninggal dunia, alhamdulillah, innalillahi, nanti digebukin orang. Ya. Alhamdulillah, pelan-pelan, kemudian innalillahi. Karena segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Dan yang sudah terjadi itu adalah takdir. Maka caranya adalah mensyukurinya, kemudian baru ikhtiar. Tadi contohnya nasi sudah jadi bubur, ya sudah alhamdulillah. Ikhtiarnya bagaimana agar tetap nikmat? Ya beli ayam. Tadi anak pecahin gelas, nilainya 2, kemudian alhamdulillah. Ikhtiarnya bagaimana? Ya ditemani belajar. Jadi bukan kufur. Ya. Karena orang rata-rata banyak kufur itu karena tidak bersyukur. Ya, contohnya nih ucapan-ucapan kufur. Jenengan sudah dandan cantik-cantik, ya, keluar rumah, baru 2 langkah dari depan rumah, padahal sudah rapi, sudah cantik, hujan deras. Biasanya orang yang kufur bagaimana? Kurang ajar nih, hujan lagi. Lihat tuh, yang acara saya jadi berantakan. Itu sudah kufur apa tidak? Kufur. Karena kita menyalahkan suatu benda yang tidak bisa melakukan sesuatu itu adalah termasuk kufur. Karena hujan itu sudah ketentuan dari Allah. Nah, kita menyalahkan hujan termasuk kufur juga. Ya, maka hati-hati. Maka caranya adalah memperbanyak syukur. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lihat kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, sebut-sebutlah atau sering-seringlah menyebut atau dengan suatu yang baik. Ya. Jadi perbanyak syukur pokoknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti akan terbiasa di rumah. Ya, karena itu akan menular kepada anak. Coba, ucapan kita itu akan menular kepada anak. Ya, kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, anak juga sedikit-sedikit akan bilang alhamdulillah. Ya. Begitu. Halo? Masih ada di sini? Oh, saya kira sudah enggak ada. Nah, jadi perbanyak syukur. Nah, maka Islam itu kan masuk Islam itu secara kafah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kafah. Jadi masuklah Islam itu dengan kafah. Contohnya itu rumah berantakan, maka dengan Islam itu menjadi rapi. Ya, pakaian kotor, maka Islam itu kan bersih, maka bersihkan pakaian itu. Ya. Jadi Islam secara kafah itu begitu. Ya, semua dengan Islam. Tuh, lantai kotor kita bersihkan dengan Islam itu ya dengan disapu. Pakaian kita kotor dengan Islam jadi bersih. Ucapan kita yang tadinya penuh cacian, kematian, dengan adanya Islam kafah kita ganti dengan ucapan-ucapan doa, apalagi terhadap anak. Ya, kita sering karena ucapan salah satu doa yang mustajab itu kan apa Bu? Terzolimi. Jadi orang yang teraniaya itu termasuk orang yang mustajabah doanya. Nah sekarang salah satunya orang teraniaya itu kan hatinya jengkel, hatinya kesal. Betul tidak Bu? Betul tidak? Nah sekarang saya mau tanya, ketika ada anak menjengkel, ada anak berbuat apa ya? Mungkin bahasanya itu nakal ya. Itu kan jengkel apa tidak Ibu? Jengkel. Justru ibu ketika jengkel itulah doa mustajabah. Makanya jangan heran ada anak ketika berbuat yang menjengkelkan, kemudian ibunya ngomong kamu nakal, ya pasti anaknya akan nakal terus. Bukan tambah baik ya tambah nakal, karena ibunya juga mengucapkan kamu nakal, kamu bodoh, kamu, jadi semua yang tidak baik disebutkan. Maka ganti mulai saat ini dengan tutur kata yang baik. Tadi dalam surah 83 ayat. Ya, contohnya kan pernah mungkin yang sering disampaikan itu siapa itu? Imam As-Sudais ya, pernah kan? Imam As-Sudais itu kan dulu waktu kecilnya, jadi ibunya itu kan punya hajatan tuh, ya. Kemudian sudah masak di dapurnya. Nah kemudian yang namanya Sudais itu waktu kecilnya itu masuk ke dapurnya, kemudian dilempar tuh masakannya dengan pasir.
Nah kalau ibu biasanya gitu gimana? Ibu ngundang nih, ada tamu, masakan sudah siap, kemudian dilempar pasir sama anaknya, kira-kira gimana? Apa yang keluar ucapannya? Kamu anak siapa sih? Marah. Tapi kalau ibunya sudah istri tidak, dia hanya berkata idhab wa ja'alallahu imaman haram. Pergilah kamu dan jadilah kamu imam Masjidil Haram. Bayangkan sekarang menjadi imam Masjidil. Jadi kalau jenengan ada anak yang menjengkelkan itu, jadi kamu dokter, jadi kamu presiden, yang baik-baik disebutkan. Ya, kalau tidak bisa yang baik, mending diam saja. Begitu. Ya, justru latihan dengan ada anak yang menjengkelkan itu adalah latihan buat kita untuk bertutur kata yang baik. Maka tadi mari kita masuk Islam itu dengan apa? Mulai tutur kata kepada anak-anak, kemudian perbanyak doa kepada orang lain, terutama orang tua, ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Ini dikir pagi petangnya sudah rajin apa belum? Halo? Halo? Dikir pagi petangnya sudah rajin? Kalau tidak ada suaranya? Harus rajinnya. Sudah punya bukunya apa belum? Yang belum punya siapa? Angkat tangan. Cuma satu. Nanti saya kasih. Ya, kalau belum, nanti saya titipkan sama MC yang tadi. Ya. Itu sangat penting doa zikir pagi. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Ustadz, kalau waktu pagi itu saya bagusnya baca Quran apa zikir pagi? Jawabannya gimana? Halo? Zikir pagi, zikir dulu, karena memang zikir itu sudah ada perintahnya, ya. Jadi memang ada zikir doa-doa yang dibaca di waktu pagi. Maka siapa yang membaca doa itu dia akan selamat sampai petang hari. Barang siapa yang baca dari petang dia akan selamat sampai pagi hari. Nah kalau baca Quran itu kan bebas, ya. Jadi kita manfaatkan dulu yang waktu pagi itu dengan zikir-zikir itu dibaca. Baru setelah itu baca Al-Quran. Al-Quran itu bisa waktu duha, bisa waktu siang, ya, karena ada keutamaan sendiri. Sehingga keutamaan itu kalau kita tidak dibaca akan hilang keutamaan itu dan kita tidak mendapatkannya. Eman. Maka silakan rutin zikir pagi petangnya, karena itu sangat bagus doanya. Salah satunya adalah agar kita terhindar dari syirik atau kufur. Allahumma inni a'udzubika, apa doanya? Ini yang biasa zikir pagi apa doanya? Agar kita terhindar dari syirik, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sudah apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu ada salah satu doa. Ya. Halo. Lanjut. Baik. Sekarang masuk ke kufur. Jadi kufur itu ada kafaro, ada kafir, ya, ada kufrun. Kalau kafir itu berarti orang yang ingkar, orangnya. Tapi kalau kafaro itu perbuatannya. Nah, kalau kufur ini kan isim masdar. Nah, kufur itu ada dua secara garis besar. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kalau kufur besar ini dimana kalau kita melakukannya itu kita keluar dari Islam. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi keislaman kita. Maka walaupun kecil ya tetap kita berdoa kepada Allah. Ya. Nah, kufur kecil ini kufur di mana kalau melakukannya itu dia tidak dihukumi keluar dari Islam. Nah, kufur kecil. Nah, kufur besar itu diantaranya adalah KKM. KKM itu apa? Kufur karena mendustakan. Ini karena mendustakan Allah, Rasulnya. Ini sudah jelas ini adalah keluar dari Islam. Ya, apalagi mencela Rasulullah. Zaman medsos sekarang ini kan sudah, ya. Bu, kalau jenengan dapat WA, pesan WA ada yang menjelekan Al-Quran, ada yang menjelekan Rasulullah, jenengan share lagi apa hapus? Harusnya dihapus, karena kita kan nggak tega. Nah, kita di-share lagi, orang kan jadi dengar lagi. Hapus aja sudah. Ya. Apalagi sampai yang menghina Al-Quran, menghina Allah, ya sudah hapus aja, nggak usah di-share lagi.
Ya, karena dengan share itu justru kita memperdengarkan kepada orang lain kata-kata yang tidak baik itu. Mending kita hapus saja. Kemudian ada KKS. Kalau KKS ini saya singkat aja. Kufur karena sombong. Contohnya kan siapa itu yang sombong itu? Siapa yang pertama kali sombong? Iblis. Ya. Ketika dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini salah satu ayatnya. Jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam, lalu mereka tunduk kecuali iblis. Iblis ini nggak mau, sombong, karena sombong dia. Ya, biasanya orang sombong itu karena merasa paling, karena merasa ya sesuatu yang lebih istimewa, sehingga kita melihat orang lain lebih rendah. Ya, maka dalam Islam itu kita harus melihat itu bukan ke yang berada di atas kita, tapi perbanyak melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Ya, sehingga kita muncul hati yang lembut. Tapi kalau kita melihat orang yang mewah-mewah, maka kita akan terbawa perasaan. Ya, akan terbawa perasaan. Nah, kemudian ada lagi KKR. Kalau KKR ini kufur karena ragu kita terhadap Al-Quran ini benar apa enggak ya. Nah, hati-hati juga ragu. Ya. Maka ketika Rasulullah Isra itu kan Abu Bakar langsung tidak ada keraguan, langsung beriman, percaya. Ya, nggak perlu lagi membuktikan. Ada buktinya enggak? Sudah tidak perlu bukti lagi kalau dengan iman. Nah, kemudian kufur karena berpaling, ya, berpaling dari peringatan yang disampaikan. Ya, ada peringatan kita berpaling, sudah jelas peringatan itu masalah. Maka ini juga kufur karena berpaling, ini termasuk kufur. Kemudian ada lagi kufur karena nifaq atau KKN. Ya. Ini nifaq, yaitu yang demikian itu adalah karena mereka beriman secara lahirnya, lalu kafir secara batinnya. Ya. Kemudian hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat. Jadi mereka secara lahir, tapi hatinya mereka nifaq kepada Allah. Kemudian kalau kufur kecil, kalau kufur kecil ini orang yang melakukannya dia tidak sampai keluar dari Islam. Terus kalau ada yang bertanya, kalau kufur ini apa harus bersyahadat apa tidak? Ada yang mewajibkan syahadat kalau memang dia secara sengaja keluar dari Islam. Ya, saya keluar dari Islam dengan sengaja, ya, maka dia wajib syahadat. Ya. Kemudian contohnya kufur yang kecil ini adalah kufur terhadap nikmat Allah. Ingkar terhadap nikmat Allah, kita jarang bersyukur, ya, sesuatu yang besar terhadap kita, kemudian kita ingkar. Nah, makanya ini kita kufur ini yang kadang tersembunyi, tidak tampak, ya. Maka jangan sampai kita juga mencela makanan, ya, apalagi mencela seorang muslim. Tidak ada sebabnya kita mencela muslim. Ya, nah, itu juga hati-hati. Ya. Kalau kita biasanya saya sering mendapati anak itu kalau nggak suka makanan sampai mencela, nah itu tidak boleh. Mungkin dia niru, ya, dia bisa jadi niru orang tuanya yang pilih-pilih makanan, kemudian bilang kata-kata yang mencela makanan. Ya kalau tidak suka ya nggak usah dimakan, gitu aja. Ya, jangan sampai mencela makanan, karena makanan kan tidak punya salah. Ya. Nah, kemudian apalagi tadi sampai mencaci orang muslim, itu sudah masuk kategori fasik. Kemudian juga bersumpah selain nama Allah. Baiknya memang sudah nggak usah pakai sumpah lah, ya. Selagi itu masih percaya dengan tidak sumpah, ya sudah usah pakai sumpah. Jangan mudah sumpah pokoknya. Kan ada anak kecil dengan ucapan yang fasih sudah pakai sumpah. Jangan, itu pasti juga niru. Ya, kalau nggak niru nggak mungkin. Ya, karena itu jangan mempermudah kata-kata sumpah. Sumpah disambar geledek misalnya. Kalau gitu,
ya, sumpah demi apa, sumpah itu ya semua sumpah karena Allah. Bahkan itu kalau bersumpah selain nama Allah dia sudah kufur dan sudah masuk juga kategori syirik. Ya. Membunuh juga sudah termasuk kufur. Ya. Membunuh dari golongan orang-orang beriman. Ya. Sampai kita membunuh, apalagi sampai membunuh. Ya. Bunuh sebut aja ada larangan. Ya. Apalagi sampai membunuh. Ya. Kemudian kalau ada yang tekar misalkan, bagaimana? Kalau dia muslim, sesama muslim, hindari. Lebih baik kita memaafkannya. Sekalipun kita yang disalahkan, sudah maafkan saja. Ya. Karena khawatir kita sampai mencelakai. Ya. Kecuali memang ada perampok ke rumah, itulah yang kalau perampok rumah itu kan kita juga nggak tahu dia muslim apa tidak, nggak tahu. Tapi ini mah sesama jamaah, kemudian karena ada perbedaan, kita tahu dia muslim, kemudian kita cekcok, akhirnya tidak saling sapa, ya, tidak saling tegur. Nah hati-hati, ya. Apalagi itu tidak saling sapa, itu kan termasuk dosa juga sesama muslim, apalagi terhadap suami. Itu secara garis besarnya saja. Ya. Saya tidak akan panjang lebar terhadap kufur ini. Ya. Inti dari kufur itu adalah kufur besar dan kufur kecil. Kalau kufur besar itu dia sampai dihukumi sampai keluar dari Islam. Kalau kufur kecil dia masih hanya dosanya dosa, tapi tidak sampai dikategorikan keluar dari Islam. Caranya bagaimana? Ya bertobat. Maka perbanyak tobat, baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi ketika kita mengucap istighfar itu kita ingat-ingat. Ya. Jadi kalau kita berbuat salah segera kita istighfar perbuatan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka di waktu pagi dan petang itu kita disunahkan membaca istighfar 100 kali pagi, kemudian 100 kali di waktu sore hari. Ya semakin banyak semakin bagus. Nah, itu dari istighfar. Nah, saya ingin fokus pada agar terhindar dari kufurnya saja. Karena insya Allah kalau kita fokus terhadap kufur itu, insya Allah kita akan terbiasa. Jadi saya ambil dari hadisnya. Ini bagusnya. Ini dari hadis, saya bacakan hadisnya. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dari Aisyah, kebiasaan Rasulullah jika menyaksikan hal-hal yang beliau sukai, apa saja yang beliau itu suka, ya, maka Rasulullah mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi jenengan nih di WA, alhamdulillah ada anak saya lulus, ujiannya bagus nilainya, senang apa tidak? Nah, suka apa tidak? Nah, berarti ucapannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hafal apa tidak? Ayo dihafalin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pak, ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang telah disempurnakan. Tatimus shalihat. Nah, kemudian ketika Rasulullah menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka beliau pun mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillah ala kulli hal. Apa ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Dengan anaknya tadi nilainya 2, maka yang diucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sampai yang berat tadi, ya, suaminya disebut orang alhamdulillah ala kulli hal. Jadi jangan marah-marah dulu. Dia sudah bersyukur saja kepada Allah, ya, agar kita tidak kufur. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya yang tidak menyenangkan di hati itu tidak senang, ya sudah, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka nikmat itu kalau yang tidak menyenangkan kemudian kita bersyukur, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ingat, kalau yang nikmat itu yang baik kemudian kita syukuri, maka Allah akan tambah nikmatnya. Jadi hati-hati. Kalau ada anak tadi tidak menyenangkan, kemudian kita tidak mensyukurinya, Allah tidak akan diganti dengan yang lebih baik. Ya maka akan nakal terus tadi misalkan seperti itu. Makanya hati-hati. Ya, harusnya diganti. Bagaimana caranya? Caranya ya bersyukur. Anak tadi nilai 2, anak nilai 1, suami menjengkelkan misalkan. Pokoknya lihat suami tidak senang, alhamdulillah ala kulli hal. Saya yakin besoknya sama Allah diganti dengan wajahnya yang lebih misalkan. Ya, anaknya diganti besoknya dengan akhlaknya yang baik, menurut misalkan. Maka alhamdulillah ala kulli hal. Kalau baik, menyenangkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jangan terbalik, jangan terbalik. Ya. Jadi ingat, kalau yang tidak senang itu kemudian kita bersyukur, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau nikmat itu yang baik, yang menyenangkan, kemudian kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Nah, ini sudah jelas. Maka ketika sesuatu yang tidak menyenangkan hati, menjengkelkan, jangan sampai kita tidak bersyukur. Justru kalau kita tidak bersyukur, maka akan semakin parah. Dengan punya masalah senang apa tidak? Halo, ada masalah, senang apa tidak? Tidak senang ya? Tidak senang. Berarti alhamdulillah ala kulli hal. Apalagi suami belum ngasih uang dapur hari ini, senang apa tidak? Halo, senang apa tidak? Tidak senang, karena kebutuhan hari ini pas banyak. Berarti alhamdulillah ala kulli hal. Jangan memarahi, ya. Terus bersyukur dulu kepada Allah, karena Allah lah yang tempat menggantungkan segala sesuatu. Jadi ngadunya kepada Allah dulu, jangan kepada suaminya dulu. Ya. Tadi nasi jadi bubur, senang apa tidak? Pasti tidak senang, karena niatnya pengen nasi. Berarti alhamdulillah ala kulli hal. Baju, ya, menjahitkan baju kekecilan, senang apa tidak? Tidak senang, berarti alhamdulillah ala kulli hal. Sering buka-buka Shopee, ya, pesan tidak sesuai. Nih, yang sering-sering Shopee nih, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi sebetulnya banyak itu kita bersyukur, bahkan bisa setiap waktu, setiap saat. Ya, pokoknya tidak senang, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ajarkan itu pada anak-anak kita. Ya, ajarkan. Ya, karena anak-anak itu akan meniru kita. Contoh nih yang tenggelam di rumah kita itu, yang sering tenggelam apalagi selain doa tadi, selain apa? Bersyukur. Kata-kata cinta kepada anak, itu juga sering tenggelam. Coba ibu mengutarakan cintanya kepada anak, sering diutarakan apa tidak? Halo, nih saya mau tanya, dengan cinta nggak sama anak? Salah satunya bukti cinta itu kan bisa dengan ucapan, betul tidak? Kemudian bisa juga dengan perbuatan. Tapi kalau dengan perbuatan itu bisa salah tafsir juga. Contohnya kan banyak tuh, ada teman-teman
yang anak-anak remaja itu, dia sering perhatian, padahal belum tentu cinta. Tapi kalau sudah mengungkapkan berarti dia itu cinta. Maka kata Rasulullah, kan ada tuh, ada sahabat datang kepada Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah, saya senang sama orang itu. Ini laki-laki, bukan gay ya, bukan homo ya. Jadi dia senang sama orang itu ya karena mungkin perbuatannya. Kemudian kata Rasulullah, sudah kamu mengungkapkan cinta? Belum ya Rasulullah. Maka sampai dia ungkapkan perasaan. Kemudian dia mendekati sahabatnya itu, wahai sahabatku, saya mencintaimu karena Allah. Kemudian Rasulullah mengucapkannya, kelak kamu di surga akan bersama orang yang dicintai. Nah sekarang saya bertanya, ibu kalau perbuatannya sudah pasti terhadap anak-anak, ya mulai merawat, ya mencuci baju. Nah sekarang saya bertanya, kalau mengungkapkan cintanya sering apa tidak? Sering. Nah berapa kali? Jadi begini Bu, ada doanya bagus ya. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu wa hibba man yuhibbuhu. Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, fa'ahibbahu, dan cintailah dia, wa hibba man yuhibbuhu, dan cintailah orang yang mencintai. Itu doanya dasar. Satu, kita mendoakan mencintai anak kita, mendoakan, kemudian juga mendoakan orang yang mencintai anak kita, yang senang kepada anak. Contoh nih, saya sering memperhatikan, itu bisa dipraktekkan ibu ketika mengantar anak sekolah. Biasanya kan saya sering tuh, kalau mengantar anak sekolah itu ada dua tipe orang tua yang mengantar anak sekolah. Ada yang naik mobil ataupun motor. Kemudian yang tipe yang pertama, dia masih naik motor, kemudian berhenti depan sekolahnya, helmnya masih dipakai, motornya masih nyala, kemudian anaknya diturunkan, kemudian salim. Itu motornya masih nyala, nggak apa-apa, ini mungkin kebelet ini seperti ini. Ada lagi tipe kedua, dia helmnya ditaruh, motornya dimatikan, ibunya turun atau ayahnya, kemudian memeluknya, kemudian mendoakannya. Ya Allah, nah aku mencintaimu, cintailah dia, cintailah orang yang mencintainya. Belajar semangat. Ibu senang tipe pertama atau tipe kedua? Halo? Tipe kedua. Selama ini tipe yang mana? Tipe yang kebelet. Helmnya masih dipakai, motor masih nyala, ibunya masih duduk enak di motor, udah nak salim. Padahal berapa menit sih mendoakan anak, berapa menit sih mematikan motor. Ini namanya tipe kebelet. Jadi tolong Bu, kalau pakai tipe kedua saja, itu kesempatan. Apalagi sambil dipeluk. Karena kalau sudah usia SMA, anak dipeluk mau apa tidak? Gak mau. Jangankan dipeluk, kamar aja sudah dikunci sendiri. Betul tidak? Apalagi dia digendong sudah nggak mau, sudah bukan masanya. Maka masa-masa itu jangan sampai terlewat. Mungkin anak 6 SD aja sudah mulai malu-malu, ya, maka mulai TK sampai 4 SD itu dia masih mau. Ya, jadi usahakan pakai tipe kedua. Doanya tadi, ya Allah, kalau nggak pakai bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya Allah, sungguh aku mencintainya, dan itu usahakan terdengar sama anaknya. Ya, jangan dalam hati, terdengar. Jadi biarkan anak itu mendengar ungkapan kita. Ya Allah, sungguh aku mencintainya, cintailah dia, dan cintailah orang yang mencintainya. Enak ya tidak Bu kedengarannya? Kalau itu dilakukan kepada suami bagaimana? Enak apa tidak? Enak. Sudah dilakukan sama suaminya? Sudah tenggelam. Ya, sejak nikah sudah hilang kata-kata itu. Nah ini salah satunya yang kufur. Yang kufur itu kan ingkar kepada nikmat. Ya. Usahakan walaupun sudah berkeluarga tetap kita ungkapkan perasaan kita, apalagi terhadap suami. Itu kan bukan suami tetangga, betul tidak? Jadi nggak usah malu. Jadi nanti Bu PR pulang dari sini, ketuk pintunya kalau suaminya ada, Assalamualaikum Papa, aku mencintaimu. Ya. Kira-kira apa kata suaminya? Ember, ya. Kesurupan dari mana Mama? Nggak apa-apa dibilang kesurupan pertama kali. Besoknya ungkapin lagi pasti hilang kata kesurupannya, paling ya ember. Masih ada. Nggak apa-apa, nanti seminggu sudah hilang, akhirnya ketular nanti suaminya. Kalau sungkan bagaimana? Sekarang kan ada WA tuh ya, di WA saja lah. Lagi ngaji gini tuh, kangen sama suaminya, WA, Assalamualaikum Papa, I love you so much. Sudah selesai. Kira-kira dibalas atau tidak? Nah, nggak apa-apa. Jadi kategorikan kesurupan nggak apa-apa. Pertama kali kesurupan malaikat nggak apa-apa. Nah kemudian itu kalau sudah terbiasa di rumah, kira-kira sungkan apa tidak?
Sungkan apa tidak? Tidak, karena sudah terbiasa. Bahkan menular, suaminya menular, kemudian anaknya juga menular. Coba terharu tidak? Ketika orang tua sedang duduk kasih-kasih, mendadak tidak ada hujan, tidak ada apa, anaknya nyamper memeluknya, papa, aku mencintai mama, aku mencintai. Kira-kira ada tidak hati? Halo, ada apa tidak? Ada. Itu karena sudah menular. Ya. Kalau anak ini tidak pernah mengungkapkan, berarti ibunya belum pernah mengungkapkan. Itu bisa terjadi begitu. Bisa dipastikan begitu. Ya. Makanya jangan sampai salah mencintai, sebenarnya mencintai orang lain, karena kita jarang mengungkapkan perasaan kita. Itu kan sunnah, itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengungkapkan, karena kelak kita di surga akan bersama orang-orang yang kita cintai. Ungkapkan dong kalau kita itu cinta kepada anak kita, kepada suami kita. Ya, mungkin kita jarang mengungkapkan itu karena dulu waktu kita di rumah tidak ada kata-kata itu, orang tua kita jarang mengucapkan itu. Maka mulai dari kita akan menular kepada anak kita itu. Di rumah sering terdengar kata-kata itu luar biasa. Ya, maka jangan sampai terlewat, khususnya saat kalau nggak sempat ya saat mengantar anak, menjemput anak, itu diperdengarkan sama telinganya. Maksudnya dikeraskan agar anak itu mendengar bahwa kita itu memang mencintai. Selama ini yang keras dari ucapan kita apa? Yang memarahi, betul tidak? Ya, kata-kata yang pokoknya jengkel itu yang sering terdengar, tapi kata-kata yang itu justru jarang terdengar. Sudah mulai. Maka mulai dari sekarang, insya Allah kalau ke rumah sudah biasa, ya, terhadap suaminya, terhadap anak-anak. Halo, bisa tidak? PR-nya banyak, ya. PR-nya banyak. Ya, tadi PR-nya lebih wali-wali minimal 100-200 lah, yang pagi 100, kemudian petang 100, ya. Kemudian tadi doakan anaknya, Allahumma inni uhibbuhu fahibbahu wa hibban yuhibbuhu, ya. Atau kalau ingin mendoakan anak itu agar cerdas, ya Allahumma faqihu fiddin, ya. Pakihkan dia dalam agama, banyak doa. Ya, kalau nggak salah dulu saya pernah ke jamaah ke rumah membagikan doa khusus untuk anak-anak. Ya. Sudah dapat semua ya? Halo? Masih banyak belum? MC mana MC? MC ini sudah dapat juga. Apa termasuk baru juga ya? Doa-doa yang untuk anak-anak itu ada 2 lembar kalau nggak salah. Dulu saya pernah mengumpulkan doa khusus untuk anak-anak. Ya, itu bagus. Salah satunya itu tadi Allahumma inni uhibbuhu wa hibbahu wa hibban yuhibbuhu, atau juga doa agar anak itu diselamatkan, dilindungi oleh Allah kehormatannya. Ya. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya, jaga kehormatannya. Itu doakan dari sekarang, ya, dari anak itu sejak dini. Karena doa itu adalah salah satu yang bisa merubah takdir adalah doa. Betul tidak? Kan kita tidak tahu keadaan anak nanti itu yang Allah uji itu dengan apa, kan kita tidak tahu. Kan ujian itu tidak selalu dengan nikmat yang baik, diuji dengan sesuatu yang buruk, ya. Itu pasti ada ujian. Maka dari sekarang kita doakan agar Allah itu ganti musibah-musibah itu dengan yang lebih baik. Salah satunya dengan doa. Itu. Mari kita biasakan, karena kalau tidak dibiasakan akan lupa. Contoh kecil, ketika doa mau masuk rumah, kan mungkin panjenengan sering mendengar kalau ketika seorang penghuni rumah memasuki rumahnya kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, maka setan-setan itu akan menginap di rumahnya dan ikut makan minum di rumah. Halo? Kita ingin tidak memberikan gratis menginap kepada para setan di rumah kita? Kan pasti tidak mau. Nah, kita tidak mau, tapi ketika masuk rumah sering lupa baca salam, sering lupa baca bismillah, minimal bismillah. Nah, kalau lupa bagaimana? Ya keluar lagi. Ya. Caranya begitu. Dulu saya membiasakan itu begitu. Saya kumpulkan keluarga, pokoknya kalau lupa keluar lagi sepakat. Ya.
Jadi ketika saya yang lupa, giliran anak saya, yo papa lupa, keluar dulu, ditarik itu, ya ditarik keluar. Ayo baca bismillah dulu atau salam dulu. Ya, nanti giliran istrinya yang lupa, yang ingat tarik keluar. Karena dengan begitu itu akan teringat ke kita. Ya, udah masuk kamar lupa, ya keluar lagi. Karena ketika kita lupa itu kita sudah membawa pasukan tadi untuk inap di rumah. Orang manusia aja kalau mau inap itu harus bayar. Nah ini gratis. Ya, jangan sampai. Maka kalau lupa segera keluar. Agar kita itu termindset ingat terus. Karena tugasnya setan itu kan melupakan kita. Bagaimana agar orang itu lupa masuk rumah tidak berpikir. Karena yang diinginkan setan kan begitu. Maka segera itu adalah ikhtiar saja. Ya, segera keluar rumah, kemudian baca bismillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau nggak ada orang, salamnya kepada diri. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, kalau ada orang, assalamualaikum seperti biasa. Jadi jangan sampai mungkin rumah kita itu sering banyak masalah. Salah satunya itu kita sering bawa pasukan bangsa setan itu masuk ke rumah kita, bahkan makan bareng dengan kita, minum dengan kita. Karena ketika kita masuk sering lupa baca bismillah atau sering lupa berzikir. Boleh baca qul juga boleh. Bismillah, qul huwallahu ahad misalkan. Assalamualaikum juga boleh. Yasin dulu juga boleh. Ya. Atau khataman dulu juga boleh. Ya pokoknya zikir dulu kepada Allah. Terserah apa gitu. Mau yang pendek, mau yang panjang. Jadi tidak harus pas mau itu, pas mulai gerbang itu kita sudah mulai berpikir. Ya, agar kita tidak membawa pasukan. Itu salah satunya membiasakan agar kita bisa istiqomah dalam saya kira itu. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa